Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa jtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Sunanus sholati, sunnah-sunnah sholat. Abad selesai ya. Didikte dulu. Sunanus sholati, waalaikumsalam warahmatullahi. Sunanus sholati katsiratun. Sunnah-sunnahnya sholat itu banyak. Minha diantaranya raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Wa indar ruku'i dan tatkala ruku'. Wa indar raf'i minhu dan tatkala berdiri dari ruku'. Wa indal qiyami dan tatkala berdiri minat tasyahudil awwali dari tasyahud awal. Wa du'aul istiftahi dan membaca doa istiftah. Kita itu biasa bilangnya iftitah. Wa ta'awudhu dan membaca ta'udz. Wa ta'minu dan membaca amin. Wa qira'atus surati fi maudhi'iha dan membaca surah di tempat membaca. Wal israru wal jahru fi maudhi'ihima dan membaca sir dan membaca jahar pada tempatnya masing-masing. Terehting tuh. Atau protes. Wa takbiratul intiqolati dan membaca takbir intiqol. Intiqol berpindah ya. Berpindah dari rukun. Takbiratul intiqol. Wa nazaru maudhi'is sujud dan melihat ke tempat sujud. Wa wad'ur rahataini 'ala rukbataini fir ruku' dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut pada ruku'. Dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut di dalam ruku'. Wa tasbihur ruku'i was sujudi dan membaca tasbih ruku' dan sujud.
Wa tasbihur ruku'i was sujudi, dan membaca tasbih ruku' dan sujud. Wal iftirashu fi kulli julusin lam yaqubhu salamun, dan duduk iftirash di setiap duduk yang tidak diikuti oleh salam. Waalaikumsalam. Wat tawarruku, dan duduk tawarruk fi ma yaqubuhu salamun, pada duduk yang diikuti salam. Wat taslimatu, dan cekap sakadik dia wud ka dia. Nah gitu. Wat taslimatu, dan membaca salam asaniyatu, yang kedua. Membaca salam yang kedua. Waliltifatu fit taslimataini, dan menoleh pada kedua salam. Yaminan fil ula, ke arah kanan pada salam pertama, washimalan fit tsaniyati, dan ke kiri pada salam yang kedua. Oke. Ayeuna sarahna heula nya. Sarah langsung hasiah lah. Sarah heula nya. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami, mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram. Dijelaskan di dalam syarah bi antahadaya atrofu asabihi ala udhunaihi, yaitu supaya sejajar ujung-ujung jarinya dengan apa? Dengan telinga paling atas. Jadi ini ujung-ujung ujung-ujung jari di sini. Nah, ini a'la udhunain. Ini adalah telinga paling tinggi, paling atas. Ustaz kumaha abi marbing cenah di dieu jiga pikolo. Aya pikolo itu lebih. Ya udah, sudahnya di situ. Jadi kan ada yang bilang nanti di sini ya. Nah, yakutun nafis itu posisinya di sini. Nah, segini. Kira-kira lah. Ya enggak usah pakai mistar gitu ya, pakai penggaris gitu. Enggak usah. Kira-kira saja. Wala batuzon itu cukup. Iya, betul. Itu masuknya sunnah dalam sunnah. Nah, sunnah di dalam sunnah itu, ini kan pokoknya raf'ul yadain. Raf'ul yadain itu dia sudah mendapatkan sunnah. Jadi gini aja udah dapat. Ini di bawah ya. Kalau Syiah itu kan gak ngangkat. Mungkin ya gak ngangkat, tahu juga. Cuman setahu saya bukan gak ngangkat, gak sidakep kalau Syiah itu. Lah ini gak usah ribut juga loh, wong sunnah kok ya. Sunnah. Jadi ngangkatnya itu apa? Tangan di pinggir, ngangkat ini dia udah sunnah. Jadi ngangkat segini aja udah cukup. Allahu Akbar. Udah cukup. Cuman kalau mau yang sempurna begitu, mengangkatnya sampai sini. Jadi yang jadi patokan bukan ini. Yang jadi patokan tuh ini, ujung jari dengan ujung telinga. Wa ibhamahu syahmataihima, dan ibham kedua jempol syahmataihima sejajar dengan apa ini? Namanya daun telinga. Wa kafahu mankibaihi, dan kafahu kedua naon ieu teh? Naon pepeuteyan ya, pepeuteyan. Apa itu bahasa lengan atas? Nah, lengan atasnya itu sejajar dengan mankibaihi, kedua dada, pundak begitu. Sejajar dengan kedua pundak. Nah, begitu. Sempurna. Ma'aja'li batnihima ilal qiblati. Beserta menjadikan apa? Batnihima. Dalam ini ke kiblat. Jadi jangan gini. Allah. Jangan. Ya ginilah. Ya susahnya praktekin pakai teks kayak gitu. Ya
Ini kan kalau di teks kan karena sejajar kan gini ya. Ya kalau gini orang semuanya gini ya tuh gimana ya? Gak kena juga kan. Makanya kalau misalkan bisa sendiri nih sendiri, iya yang sempurna begitu ya Allah. Kalau bisa sendiri, kalau ada orang ya nggak usah kita gini gini aja, jadinya ke bawahin gitu. Nggak usah maksain. Ya, atau enggak ya giliran lah sekali sewang maneh heula aing heula euy. Sempurna ya gitu nya. Pada yang sempurna. Wa imalatu atrofiha syai'an qalilan ilaiha, dan mencondongkan apa? Atrofiha, ujung-ujung jari, syai'an qalilan ilaiha, sedikit saja menuju kiblat. Jadi agak ditekuk. Ya, agak ditekuk. Jangan gini ya. Sedikit aja, enggak usah banyak-banyak, ya. Syai'an qalilan. Wa yakunu ibtida'ur raf'i ma'abtida'i takbir, dan permulaan mengangkat tangan itu beserta permulaan takbir. Jadi bareng Allahu Akbar gitu abisnya. Jadi dari mulai ngangkat sampai menyimpan di dada itu atau di bawah dada sedikit, itu jangan kosong dari takbir. Wantihauhu ma'antihaihi, dan apa? Akhirnya mengangkat tangan beserta akhirnya takbir. Nah itu sempurnanya. Ya kalau misalkan nanti agak telat dikit, agak lebih dikit ya nggak apa-apa. Ini kan sunnah begitu. Tidak sampai mengganggu keabsahan sholat. Cuman kalau barengnya takbir dengan niat baru mengganggu tuh. Kalau niat lebih awal daripada takbir masalah. Kalau sudah selesai takbir niat belum selesai masalah. Tapi kalau ngangkat tangan nggak jadi masalah. Di dalam keabsahan niat. Di dalam keabsahan sholat. Nah berarti ini masih ngangkat tangan ya. Itu ngangkat tangan di posisi pertama, yaitu tatkala takbiratul ihram. Wa indar ruku'i, dan tatkala ruku'. Maksudnya bukan tatkala ruku', masa ruku' ngangkat tangan. Maksudnya tatkala takbir ruku', tatkala takbir mau ruku', begitu. Ay indal huwiyyi lahu, makanya dijelaskan di dalam syarah biar enggak salah paham, yaitu tatkala menunduk lahu untuk mengerjakan ruku'. Fayabtadi'ur raf'a ma'abtida'it takbir indabtida'il huwiyyi lirruku'. Maka memulai takbir tatkala akan memulai condong, tatkala akan memulai jatuh begitu. Apa maksudnya? Membungkuk ya. Nah, tatkala akan memulai membungkuk, dari situ mulai takbirnya itu. Dan mengangkat tangannya pun dari situ. Nah, Allah. Jadi tatkala akan Allahu Akbar. Nah gini. Allah enggak gitu. Enggak, tapi tatkala akan. Jadi inda ibtida'il huwiyyi lirruku'. Wa yamuddut takbiro ba'da raf'i, dan memanjangkan takbir setelah mengangkat tangan hatta yasila ilar ruku', sampai dia sempurna menuju rukuknya. Jadi jangan sampai habis di tengah jalan. Itu sunnahnya. Allahu Akbar baru rukuk begitu. Nah itu nggak bagus. Kalau mau sempurna itu Allahu Akbar, nah sampai habis. Makanya kita suka agak ketipu kalau imam dia itu mau tahiyat tapi takbirnya panjang. Allahu Akbar, habis sujud itu kita berdiri padahal imamnya duduk. Ya kan? Nah makanya dari mulai sampai plek itu yang pas begitu, sampai sempurnanya yang pas. Hatta yasil ruku' fabtida'uhuma ma'an duna intihaiha. Maka fabtida'uhuma ma'an duna intihaihima. Bentar. Wa yamuddut takbiru ba'da raf'i hatta yasila ila ruku'. Fabtida'uhuma ma'an duna intihaihima. Maka permulaan keduanya itu bersamaan, tapi tidak akhirnya. Akhirnya apa? Akhirnya ruku'. Begitu. Jadi pas mau ruku bareng, tapi ya pas rukunya mama baca Allahu Akbar. Ya. Bismillah. Tidak sampai akhir ruku, tapi sampai ruku. Wa yamuddu takbiru ba'da raf'i hatta yasila ila ruku'. Sampai dia sampai kepada ruku'.
Wa indar raf'i minhu, dan membaca takbir saat mengangkat, saat berdiri dari ruku'. Wal akmal kaunuhuma bihaitihima fit taharrum. Nah, yang sempurna itu keadaan apa? Takbir keduanya itu dengan hayat keduanya fit taharrum, di dalam takbiratul ihram. Jadi hayatnya, tata cara mengangkat tangannya sama dengan tata cara mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram yang tadi dijelaskan. Tangannya di situ, tangannya ke kiblat sedikit begitu, sama dengan yang tadi dijelaskan. Wa kaunur raf'i ma'abtida'i raf'i ra'sihi ilan tisobihi, dan mengangkat itu, keadaan mengangkat itu beserta permulaan mengangkat kepala ilan tisobihi, sampai dia ajeg. Fa idzan tasabaqa iman arsala yadai, dan apabila dia sudah ajeg berdiri maka dia melepaskan kedua tangannya. Nah, ini mah dilepaskan. Kalau Syekh Nawawi dikembalikan. Nah, ini diirsal. Sami Allahu liman hamidah, begitu. Ya, fa idzan tasabaqa iman arsala yadaihi. Kemudian wa indal qiyami minat tasyahudil awwali, dan tatkala berdiri dari tasyahud awal. Wa du'aul istiftahi. Jadi sama tadi, mengangkat tangan tatkala berdiri dari tasyahud awal. Nah, kalau dari sujud berdiri itu nggak ada ngangkat tangan. Tidak ada sunnah. Konsekuensinya apa? Kalau tidak ada sunnah bisa batal, karena itu dua gerakan. Dua tangan tuh. Itu konsekuensinya. Karena bukan tempat sunnah. Apalagi kalau kepalanya sambil menunduk. Ya habis sujud nih, Allahu Akbar, batal sudah itu. Ya, karena kepalanya gerak. Kalau kepalanya nggak gerak aman. Allahu Akbar. Padahal dia berdiri dari sujud. Nah, berdiri dari sujud mengangkat tangan itu tidak ada sunnahnya. Sunniyat raf'inya tidak ada. Tatkala sunniyah raf'inya tidak ada, berarti dia dihitung dua gerakan. Kalau dihitung dua gerakan, selama tidak ada gerakan yang lain aman. Lah, kakinya gerak satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Batal. Gitu. Alal mu'tamad. Alal mu'tamad. Jangan disalahin. Udah mu'tamad kayak gitu. Ya, oh kurang sekolah, tuh apa pendapat tuh saja. Lain kurang sekolah, aing keur ngaji. Ya ini, ini saya bukan nggak tahu pengetahuan. Ustaz ini kok dikit-dikit batal, dikit-dikit batal. Bukan apa-apa, saya sedang memberikan amanah ilmu yang mu'tamad ya seperti itu. Kalau kamu mengangkat kedua tangan ba'da sujud, itu tidak ada sunnahnya. Kalau tidak ada sunnahnya berarti dihitung gerakan di luar sholat. Kalau gerakan di luar sholat, berarti tinggal tambah satu, dia membatalkan sholat. Alal mu'tamad begitu. Ya, saya bukan mufti, jadi nggak berani bikin doa sendiri. Bikin fatwa sendiri nggak berani. Wa ta'awudz, dan membaca ta'awudz. Bentar, belum ya. Doa ul istiftah dulu ya. Membaca istiftah sirron ba'da takbiratul ihram, yaitu secara sir setelah takbiratul ihram. Nah, di situ membaca apa? Doa iftitah. Bi alla yufassila dzikrun ghairu masyru'in bainahuma. Nah, kesunahan ini dia berlaku selama tidak ada zikir yang tidak disyariatkan menyelai di antara takbiratul ihram dan istiftah. Doa iftitah. Jadi kalau setelah takbiratul ihram itu membaca zikir yang tidak masyru' sebagai doa iftitah, maka kesunahan membaca iftitahnya batal. Berarti tidak dihitung sebagai iftitah sunnah. Paham? Misalkan setelah takbiratul ihram itu membaca ta'udz. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ba'id baini. Yang bacanya itu. Kalau yang bacanya kabiro, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabiro. Nah, itu udah enggak ada kesunahannya. Atau dia membaca bismillah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, kabiro. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim ini tidak masyru'. Dia tidak disyariatkan. Maka tatkala ada
zikir yang tidak disyariatkan di antara takbir dan baca iftitah, maka kesunahan membaca iftitahnya ini hilang. Paham? Gimana Ustadz kalau dibaca batal nggak sholatnya? Enggak, karena itu doa. Tapi tidak masuk iftitah. Berarti tidak ada kesunahannya, dia doa saja. Nah, la bisaktati tanafus, tidak batal kesunahannya dengan apa? Dengan diam untuk bernafas. Allahu Akbar kabiro. Nah, itu enggak batal. Soalnya dia hanya bernafas. Takbir nih bersin. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Batal, bukan batal. Kesunahan istiftahnya tidak berlaku. Jadi jangan sampai ada yang menyelangi. Wa afdalu ma warada fihi, dan hadis atau doa istiftah yang paling afdol yang ada hadisnya itu apa? Wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Terus katanya gimana? Hanifam muslimah wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Gitu. Nah, Ustadz siatara maca istiftahnya kerkieu mah hese. Kadang-kadang zikir-zikir sholat itu kalau disuruh bukan di tempatnya sholat, ya susah, ya. Sok lupa begitu. Nah, istiftah itu kalau di sini bahasanya istiftah. Istiftah. Ya, istiftah itu mah bahasa aja. Nah, itu apa? Istiftah itu ya. Wa yafutu bit ta'awudzi walau sahwan. Dan kesunahan membaca doa iftitah ini dia putus jika terlanjur membaca ta'udz meskipun lupa. Meskipun lupa. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Can istiftah ya. Nah, lewat kesunahannya. Wa bijulusil masbuqi ma'al imam, dan putus pula karena duduk masbuk beserta imam. Jadi imam sudah duduk tahiyat awal, kita ikut duduk tahiyat awal. Nah, itu sudah gugur kesunahan baca iftitah. Nanti kalau imam berdiri buat rakaat ketiga, maka kamu tidak usah baca iftitah. Atau imam salam terakhir. Yang salam terakhir, kemudian kamu itu kan ikut duduk karena pengen pahala berjamaah. Ya, pengen pahala berjamaah. Nah, kemudian kamu berdiri, itu tidak usah baca iftitah. Karena tidak ada kesunahannya. Maka udah. Oh, tapi harus profesional mau aja gak udah gue. Wabijulusil masbuk la bit ta'mini ma'ah. Tidak putus beserta membaca amin dengan imam. Nah, kita takbir nih, Allahu Akbar kata imam, waladhdallin. Kita ikut dulu, amin. Tinggal Fatihah, hayang amin tarik. Nah, hayang aminan, kalau masalah ya. Lagi banyak masalah, mau ikut ngamimin imam, kita baru datang, imam udah waladhdallin. Allahu Akbar kata imam itu, waladhdallin. Terus kita baca, amin. Belum baca iftitah tuh. Nah, itu masih bisa baca iftitah. Masih disunnahkan. Ya. Itu. Tidak terputus. Sunniyahnya tidak terputus. Kesunahannya. Kemudian wat ta'awudzu, dan membaca ta'udz. Ai sirron qoblal qiraati, yaitu membaca ta'udznya itu secara sir sebelum qiraah. Sebelum membaca Al-Fatihah. Wa yafutu bisyuru'i fil basmalati, dan kesunahan membaca ta'udz ini putus jika telah masuk kepada basmalah. Kalau sudah masuk basmalah berarti baca ta'udz sudah tidak sunnah lagi, kelewat sudah. Jangan dikodok ya, nanti beres sholat assalamualaikum wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Saya tadi enggak ada kodok.
Nah, yang nggak ada qadha. Karena sudah tidak ada apa? Kesunahannya sudah putus. Sunniyahnya. Cuma kalau ulama itu ada aja gitu. Boleh nggak diqadha? Ada loh itu. Ada. Ini baca iftitah. Ada. Baca iftitah biasanya kan suka baca nih. Nah suatu waktu dia bukan lupa. Suatu waktu dia lupa. Atau kelewatan begitu kayak tadi ya. Itu nanti boleh tidak diqadha. Itu ada kalau di kitab-kitab tebal itu. Ya, dibaca. Itu orang saking nggak mau kehilangan kebaikan meski sedikit. Saking nggak mau kehilangan kebaikan. Sampai kayak gitu dibahas. Nah kita habis dibahas qadha enggak. Kayak kalau baca ini denger azan ya, denger azan di dalam kamar mandi. Kita lagi BAB, lagi di WC-WC-nya tuh. Ya, denger azan. Lah itu bisa diqadha setelahnya. Tapi kita udah keluar kamar mandi kita qadha. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan jadi kita adzan lagi kan. Ikut muadzin tadi. Itu ada pembahasannya. Orang tuh saking nggak mau kehilangan kebaikan itu sampai membahas kayak gitu. Kita mah jangan-jangan qadhanya ada adanya aja. Banyak alasan. Nah, Ustadz itu kan bukan dengar adzan, dengar toa. Itu bukan dengar adzan tapi dengar toa. Gitu. Saya ini pengen bahas masalah toa sedikit, tapi sensitif asal lorea main. Sensitif masalah toa itu. Ya, cuma saya mau punya himbauan lah sama yang alim alamah itu. Coba dicek kembali hukum pengeras suara itu, hukum syar'inya, bukan hukum adinya, bukan hukum adatnya. Coba cek kembali hukum syar'inya. Ini tolabnya ada apa enggak nih? Soalnya saya lihat-lihat ini enggak ada tolabnya. Ya, jadi tolab dari Allah buat nyalain toa jam 3:30 itu landasan hukumnya apa? Jam 3:30 pagi nyalain subuh, nyalain toa yang ada satpam baru pulang, ada orang lembur baru pulang, ada orang insomnia gak bisa tidur, baru tidur jam segitu, ada orang insomnia jam 2 baru bisa tidur, ayah orok, ada anak kecil. Jam 3:30 udah wangangang. Ya itu tolong dicek lagi hukumnya. Karena orang lagi tidur itu taklifnya diangkat. Coba baca Safinah. Jangankan pakai toa, dibangunin gitu aja gak ada sunnahnya. Ya. Nah ini saya mungkin bisa jadi salah. Iya tapi ayo ngomong lah soalnya. Gitu. Jadi tolong dilihat lagi hukum toa itu. Ya. Hukum syariatnya. Ya sama lah adzan awal terus yang ngaji gitu ya. Sama. Kalau dulu itu kalau adzan awal itu kan nggak kebanyakan kayak gitu. Nggak terlalu jauh. Pun kalau mau adzan awal nggak usah pakai toa. Ya. Dulu itu nggak ada pakai toa. Kok sekarang pakai toa? Ini gimana ceritanya? Kalaupun mau ngaji agak kenceng sedikit nggak usah pakai toa. Ya, makanya pakai toanya ini saya tidak melihat ada hukum, bukan ada hukum, ada tolab. Saya tidak melihat ada tolab. Malah bisa jadi tolabnya itu tolab tarkun, tolab untuk meninggalkan bab toa ini. Karena dulu nggak ada. Dan kalau kita baca di hadis-hadis itu ada loh ulama itu yang memakruhkan menjaharkan bacaan tahajud kalau nggak mengharamkan. Tatkala orang lagi tidur, ada itu. Karena mengganggu. Lagi tidur. Ini pakai speaker. Ya. Dan yang lucunya yang nyalainnya speaker tidur lagi. Jadi ke masjid nyalain speaker tidur aja dia. Terus ada juga orang yang di masjid itu, maaf ya omongan. Terus ada juga yang di masjid itu dia ngaji ya dia bisa ngaji ya ngaji pakai pakai toa, pakai speaker keluar. Besoknya orang lain kerja dia tidur. Enak aja bikin orang bangun-bangun gitu. Padahal ada yang baru tidur. Ini dicek lagi secara hukum ya. Jangan pakai sensitif. Oh ini udah kebiasaan. Kalau udah kebiasaan mah jangankan di sini, di Turki juga sama. Ya. Turki sama, Turki Mesir itu sama pakai Pakai toa juga di Masjidil Haram masa mau dilarang. Ya kan Masjidil Haram jam berapa tuh? Jam berapa tuh? Kalau subuh. 3:04. Sejam sebelum subuh kan? Ya jangan disamain di tempat-tempatnya ziarah di sana itu. Ya. Tempatnya ziarah. Makanya cari
hukumnya. Tolong dikaji lagi begitu. Bab tolabnya ini. Soalnya madorot kemarin udah ada tuh orang di Banjar itu bawa pistol ke pesantren gara-gara nyalain toa. Ya masa saya mau nyalahin kiainya? Ya mau masa tuh kayaknya salah. Orang lagi sakit gigi disimpan pensiunan tentara di rumah punya pistol. Orang lagi sakit gigi. Orang lagi sakit gigi. Ya. Tuh, maksudnya gimana? Ya, Atau daya weker ya nama. Sekarang ada jam weker. Kalau mau bangun sendiri. Ada speaker. Ada weker. Ada headphone. Kamu kalau kurang kenceng pakai headphone. Leceli pasang. Ya, hurung meledak semua. Ya. Ini headset, kenceng udah itu. Kalau mau. Ini udah kebiasaan ya, cek lagi apanya? Ahkamnya. Nah, ini kalau misalkan bisa mengeluarkan hukumnya, ya alhamdulillah. Misalkan, oh ini hukumnya apa? Sunnah. Ya udah kalau sunnah saya pun mau pasang di rumah, mau pasang toa. Enakan, magedog. Saya di rumah juga mau pasang toa tuh sekalian. Gitu. Pan teu heula tuh ya masjid mending harup pisan kayak aing. Ya, mun ngeunaheun sorana teh. Saruanya, mun ngeunaheun cok urang teh yang baca Qur'annya itu kan biasanya aki-aki. Yang baca iya makanya. Ini yang baca Qur'annya aki-aki. Kalau salah bacaan Qur'annya, kita punya kewajiban untuk membetulkannya. Dibenerkan lain hari masih koplok deui. Kalau lama makan. Atuh kahayang mah naon? Aing mah euy pieu omongan. Bae loba jamaah ieu. Loba jamaah teh jeung kutu-kutuna. Aduh, Masya Allah. Tasbihur ruku'. Mana tadi? Ta'awudz ya. Baca ta'awudz udah? Belum, baca ta'awudz sekarang. Wa ta'awudz dan membaca ta'awudz. Ai sirran qoblal qiraati, yaitu secara sir sebelum qiraah. Jadi membaca ta'awudz itu secara sir sebelum membaca Al-Fatihah. Maksudnya qoblal qiraah itu membaca Al-Fatihah. Wa yafutu bisyuru'i fil basmalati, dan dia putus jika telah membaca basmalah. Jadi tatkala Allahu Akbar, misalkan baca iftitah dulu ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kemudian dia baca bismillahirrahmanirrahim. Lupa belum ta'awudz, udah lewat. Terusin aja baca begitu. Karena dia putus karena membaca basmalah. Kemudian membaca amin. Nah, ini favorit Pak Budi ini mah. Baca amin. Tarik nah. Peperiheun Fatihahna balelol atau amin-amin sing bentes. Ya, amin lah sing bentes. Eta mah lamun khutbah Jumat. Khutbah Jumat imamnya kelamaan lah khutbah enggak selesai. Amin. Amin. Gitu ya. Keprok heula atuh. Ya keprok. Ayo qaulu amin, yaitu membaca apa? Membaca amin. Bimakna istajib, dengan makna ya Allah kabulkanlah. Nah, itu maknanya. Jadi kalau ditanya makna amin itu apa? Itu khitab kepada Allah. Ya Allah kabulkanlah. Itu doa. Mukhaffafatal mim ma'al maddi afsahu minhu ma'al qasri. Mimnya ditakhfif. Jadi jangan pakai tasdid. Amin. Jangan. Tapi amin. Begitu. Jadi A-nya di mad, ya, hamzahnya di mad, mimnya ditakhfif, jangan ditasdid. Ma'al maddi afsahu minhu ma'al qasri. Lebih fasih itu daripada dipendekkan. Amin. Ada yang baca amin. Boleh. Ma'al qasri. Boleh. Gitu. Amin. Jangan amin, tapi amin boleh.
Tapi yang itu afshoh, yang panjang itu afshoh, dia lebih fasih. Wa yadurru tasydidul mim, dan apabila mimnya ini ditasydid maka madorot. Maksudnya madorot apa? Bisa membatalkan sholat. Amin. Karena itu sudah bukan doa lagi sama Allah begitu. Kalau mimnya di tasydid, itu bisa membatalkan sholat. Illa in aroda qasidina ilaika ya Rabb wa anta akramu min antuhayyiba qasidan. Kecuali jika membaca mimnya itu kan jadi amma begitu. Ya. Jadi amin. Tuh, kan jadi gitu. Jadi itu isim fa'il. Itu isim fa'il. Jadi ama ya ummu apa? Kayak apa itu? Doro ya duru idror. Ya. Benar gitu. Gimana itu? Apanya? Sorotnya kayak ama atau doro. Ada kan? Yang apa itu? Yang apa itu namanya itu? Yang double-double itu. Yang double-double itu namanya apa? Bukan. Apa yang double-double itu? Nah, mudhoaf. Dia mudhoaf. Mudhoafnya di lam. Begitu. Kayak doro. Nah, itu amin itu kalau dia tanpa maksud, maka dia akan membatalkan sholat. Jika bi ghairi maksudin, kecuali jika bermaksud qasidina ilaika ya Rabb, yaitu bermaksud ilaika, kepada engkau ya Rabb, duhai Allah. Jadi kalau amin kosong dari maksud pun aman. Tapi kalau amin itu kalau kosong dari maksud, sholatnya bisa batal. Sholatnya bisa batal. Kemudian mana tadi wa qira'atus surati fi maudhi'ihima, di dalam tempat membaca surah. Wa huwa as-subhu, di mana saja itu? Yaitu di dalam sholat subuh. Nah, di dalam sholat subuh itu disunnahkan membaca surah. Wa kullu sholatin sanaiyatin wal awwalatan min sairis sholawatil maktubati, dan semua sholat yang bentuknya 2 rakaat. Maka di setiap rakaatnya disunnahkan membaca surah. Atau semua sholat yang diwajibkan, sholat maktubah, tapi di 2 rakaat pertama saja, itu disunnahkan membaca surah. Wa fi ma qabla tasyahhudil awwali minan nawafil, dan pada rakaat sebelum tasyahud awal dari sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah 3 rakaat misalkan witir, kalau pakai tahiyat ya. Oh, witir nggak ada pakai tahiyat awal itu. Oh, ada witir kalau pakai tahiyat awal. Ya, pokoknya yang sebelum tasyahud awal itu pada sholat-sholat apa? Sunnah. Wala tusannu lima'mumin sami qira'atal imam wa may yaza hurufaha walau fi sirriyatin, dan tidak disunnahkan untuk makmum membaca surah ini. Membaca surah ini makmum tidak disunnahkan. Jadi kalau imam baca surah, kamu diam aja, dengerin. Atau ngalamun. Ngalamun kamu dan pahala. Ya bagusnya dengerin. Ya, kalau imam apa? Lagi baca surah jangan balap. Oh, ini mau imam baca amayata sa'alun, kamu pengennya inna atau ina. Baca, imam amma aing inna. Inna atau ina kal kautar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Beres aing mereka ngalamun. Batal itu. Jong. Udah tidak disunnahkan bagi makmum sami'a qira'atal imam, yang mendengar bacaan imam.
Ya kalau nggak kedengeran mah imamnya, ya sholat di Masjid Agung di belakang, mati lampu atau enggak speakernya mati, ya udah itu disunnahkan untuk ikut membaca, bukan ikut yang membaca sendiri surah itu. Au wa mayyaza hurufaha walau fi sirriyatin, dan bisa membedakan huruf-hurufnya imam meskipun di dalam sholat sir. Di dalam sholat sir itu kan kadang-kadang imam kekencengan bacanya itu. Sholat zuhur. Sholat zuhur itu kan baca surah sir. Nah, kalau kita terlalu dekat sama imam, itu kadang-kadang kita bisa membedakan suara imam itu. Jelas. Kayak jahar, padahal niat si imam mah sir. Teman saya itu ada yang bilang, ya dia nggak ngaji fikih, cuman bilangnya gini, saya itu punya imam di musola, itu kalau baca tahiyat, itu kayak baca Fatihah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu kenceng, udah kayak baca Fatihah aja. Mungkin dia nggak punya perasaan, lain perasaan. Ya, kayak saya bahasa Indonesia itu bukan perasaan. Mungkin dia tidak punya lelengeran gitu ya. Tidak punya lelengeran dia, maksudnya memberikan eta tesir. Tapi karena mungkin ada masalah di dalam pendengarannya, jadi dia kenceng gitu. Ya, kenceng, baca kenceng. Lah kadang-kadang di dalam bacaan surah pun begitu. Jadi di dalam bacaan surah, perasaan si imam itu dia pelan, dia sir. Padahal sama yang di belakang itu kedengeran, udah lebih-lebih kayak pakai toa aja kedengerannya itu. Nah itu tidak disunahkan pula untuk membaca surah. Kalau sir, kemudian si makmumnya ini nggak bisa denger imam, baru disunahkan begitu. Imamnya kedengeran, ya udah. Soalnya sok ngagokan, di kamu kersir mayahnya. Lagi sholat sir itu kalau denger makmum itu baca apa? Baca surah itu kagok. Soalnya kenapa? Kita maunya baca ina atau ina. Makmumnya baca wadduha. Wadduha. Coba cek makmum. Aduh aing. Eleh. Kagokan. Masa jadi imam ngebenerin bacaan makmum? Kan gak ada ceritanya itu. Kamu nuturkan. Kamu nuturkan. Kebawakan. Ya mesti dituna. Kemudian mana sih? Wa qira'atu surah fi mawdi'ihima, sudah itu ya. Wal israr wal jahru fi mawdi'ihima, dan mensirkan dan menjaharkan pada tempat keduanya. Ya, apa itu pada keduanya itu? Pada tempat sir dan jahar. Jadi disunahkan sir di tempat sir, disunahkan jahar di tempat jahar. Jadi kalau kamu baca jahar di tempat sir, itu nggak dapat sunnah. Sah, sholatnya sah. Kamu mau sholat zuhur kenceng boleh. Ya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu gak usah ketawain imam. Ya, imam sholat asar nih. Allahu Akbar. Atau bagus Jumahan. Udah Jumahan sholat zuhur. Sholat zuhurnya kekencengan. Kirain masih sholat Jumat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek pamun teh subhanallah siapa teu ngaji. Bae we dasar. Ini kasihannya murid ngemakmum sama guru itu. Pas gurunya salah, enggak berani benerin. Soalnya apa? Ya itu takut gitu. Takut udah nyalahin ternyata ada madhab yang lain. Ini udah jelas gurunya salah, tapi mau nyalahin takut ya kita yang salah gitu. Makanya kalau mau nyalahin imam nyalahin aja dulu gitu. Urusan belakangan. urusan belakangan. Ya, jadi kalau misalkan baca jahar di tempat sir, boleh aja. Maksud boleh itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat, tapi kehilangan kesunnahannya. Fi maudhi'ihima.
Wa maudhi'ul jahri raq'atas subhi, di mana tempat jahar 2 rakaat subuh. Wa awwalatal isyanain, dan 2 rakaat awal isya'ain, yaitu maghrib dan isya. Jadi isya itu maghrib itu dulu pernah namanya isya. Ya, pernah namanya itu isya awal. Nah, isya itu jadi maghrib itu namanya isya awal. Lah isya itu namanya isya tsani. Ada, itu penamaan nanti ada di Sahih Bukhari, penamaan sholat. Wal jum'atu, dan sholat Jumu'ah. Ya, wal aidan, dan 2 sholat id, wal istisqa, dan sholat istisqa, wal khusuf, gerhana, tarawih, witir Ramadan, dan witir Ramadan. Selain itu semuanya sir. Jadi ba'diyah apa? Rawatib. Itu sir. Meskipun dia malam. Nah, jadi nggak gini, siang sir, malam jahar, nggak bisa. Lawang sholat Jumat siang jahar kok begitu. Jadi sudah juz'i, nggak ada patok, udah Ustaz mau yang gampang aja, sir kapan, jahar kapan, nggak bisa. Ini sholatnya udah ada patokannya begitu. Sholat Jumat siang jahar, sholat Id siang jahar, gitu. Jangan ditanya kenapa. Jangan ditanya kenapa aku jahar. Jangan ditanya kenapa aku sir. Ya, Frokulaan. Aing baik sila aing tunduh aing moal. Bodoh amat. Bodoh amat. Tarik mang. Wal israr wal jaru fi maudhihima, dan mensirkan dan menjaharkan di dalam kedua tempatnya. Wa takbiratul intiqalat, dan takbir untuk berpindah. Wa yusannu mudduha, jadi ini apa? Takbir intiqal. Takbir intiqal itu setiap mau pindah rukun. Setiap mau pindah rukun itu ada takbir, kecuali dari ruku ke i'tidal. Itu yang ada bukan takbir itu. Tapi bacaan saja. Nah, takbiratul intiqal ini dia termasuk sunnah. Wa yusannu madduha hatta yasila ila ruknil muntaqal ilaihi wa in ata bijalsatil istirahati. Dan disunnahkan waktu apa namanya? Membaca takbir intiqalnya ini sampai kepada rukun yang dituju. Meskipun dia itu datang untuk meskipun dia itu melakukan melakukan duduk istiroha. Jadi kan jelas nih ya, kalau misalkan dari ruku ke berdiri, dari sujud ke berdiri, jelas kan takbir intiqalnya itu dari mulai dia berdiri mau mengangkat kepala, Allahu Akbar sampai intisob, sampai ajeng. Nah, gimana kalau dari sujud tapi sebelum berdiri dia melaksanakan duduk istiroha? Apakah takbirnya itu sampai duduk istiroha, terus dari duduk istiroha ke atas diam, atau 2 kali Allahu Akbar atau kayak gitu? Gimana? Nah, intiqalnya itu ilar rukni, ke rukun. Nah, itu patokannya, intiqal ilar rukni. Jadi dari sujud ke berdiri, nah itu pindahnya itu dari sujud ke berdiri. Meskipun di antara sujud dan berdiri ini diselingi oleh duduk istiroha. Iya, dari sujud itu. Kalau mau, nggak duduk dulu, dari ngangkat. Nggak duduk dulu baru takbir, nggak. Allah duduk, Allahu Akbar berdiri begitu sampai ajeg. Jadi di dalam duduk istirohanya itu ada takbirnya. Yang dari berikut begitu, include di situ si duduk di antara dua sujudnya. Jangan jadi 2 kali takbir. Duduk di antara 2 sujudnya, duduk di antara 2 sujud. Duduk istirohanya di dalam takbir.
Jangan nanya, Ustadz kalau tasyahud, masa sampai rakaat ketiga tasyahud awal kan bukan rukun. Mana sih kamu itu? Ya, beda lagi. Yaitu intiqalnya sampai tasyahud awal tuh. Ya. Wala yajharu biha illal imamu wal muballighu li hajatin. Dan tidak boleh takbirnya ini jahar kecuali bagi imam dan muballigh untuk hajat. Jadi kamu kalau sendiri itu nggak boleh jahar-jahar maca takbir itu. Meskipun dalam sholat jahar. Ya, sir aja. Makanya soalnya kalau dijaharkan, kemudian nanti ada korinah, ya, ada korinah yang bukan korinah, apa kemarin namanya itu? Ada sorif zohir, kamu bisa batal itu sholatnya. Ya, ada sorif zohir sendiri, misalkan tuh ada orang mau jatuh, kamu bilangnya kencang, Allahu Akbar. Di dalam hati bilang Allahu Akbar itu kosong dari zikir, kosong dari zikir. Itu ada sorif tuh. Padahal kamu nggak niat apa-apa, nggak niat mau ngasih tahu orang itu batal zohiron. Secara zohir sholatnya batal karena ada sorif zohir. Ya. Makanya kalau lagi sendiri baca takbirnya itu jangan kencang-kencang. Ya. Allahu Akbar. Asal kayak Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Fatihahnya kan, nanti waladhdallin, amin, alif lam mim. Allahu Akbar. Ya, alif lam mim. Biar aku nyontokeun ku ame atas alun atuh Ya, urang teh. Lain teh apal. Lain teh apa? Pengen nyontokeun ku anaba atuh lila. Lain teh apal. Ya. Nyontokeun ku Al-Baqarah atuh. Wah, lain apa lain? Lain apa? Nyontokeun ku Baqarah atuh lila. Ala kulli hal. Kamu tadi masalah bagi imam. Imam ini kan dia nanti disunahkannya apa kenceng? Bukan disunahkan. Iya. Disunahkan kenceng tapi jangan dengan niat ngasih tahu makmum. Dan Bilal mubaligh. Mubaligh itu orang yang menyampaikan bacaan imam. Si mubaligh ini nggak harus sholat, dia mah bisa sambil makan kacang. Sambil ngerokok bisa. Si mubaligh mah udah duduk aja pakai speaker. Ini kan kalau sekarang kan ada speaker kayak gini. Ya. Speaker kayak gini tuh nggak enaknya apa? Kita nggak bisa baca sir. Salat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kedengeran enggak? Apa? Kumaha lamun kan sok ayanya bisikan hati nu terucap. Kumaha mun hayang randa saya ngomongkeun. Tidak terkontrol. Nah, makanya si mic-nya dipegang sama mubaligh. Saya bilang sama mubaligh. Pokoknya imam itu kalau sholat udah sama Allah, jangan ngeliat makmum. Gimana kamu jadi supir lah kok malah lihat penumpang? Kalau imam itu kalau sholat tidak ada perantara di antara makmum dan Allah kecuali imam. Berarti si imam ini coba sahnya ya itu ya asal yang lain sah. Sahnya ini nanti jadi penentu pahalanya makmum yang sah. Batalnya menjadi batal semua makmum. Dan makmum ini bakal dapat pahala sholatnya imam. Makanya imam itu kalau udah ada makmum, udah saya niat jadi imam, udah lupain makmumnya. Ya, sama Allah. Soalnya makmum malah dilihat-lihat ke belakang. Nah, makanya ada fungsinya siapa? Si Bilal tadi. Si mubaligh tadi. Mubaligh, nih saya mereka khusyuk ke Allah. Ya, pokoknya mah imaman tepan di takbiratul ihram aja imaman. Kan itu kumaha aing we. Ya, keur sumangat aing rek maca Baqarah. Ya, teu sumangat aing rek maca Ali Imran. Seru alif lam mim duanana. Baqarah alif lam mim. Ali Imran alif lam mim. Rek khusyuk aing mah. Ya, lila moal teh pokoknya masa diakeun rek ketan, kopi nya, rokok, asa diakeun sok didinya bisa aing lila. Cek saha? Cek imam teh. Ya, apalagi sholat tarawih kan yang pakai target.
1 minggu harus khatam. Berarti 1 hari 5 juz. Nah, aing mun kudu ningalikeun makmum lieur euy. Moal ngeunah aing salat. Nah, sorangan aing mah kan niat mah jadi imam. Niatnya mau jadi imam. Cuman saya mau sendiri, mau sama Allah aja. Ya udah nanti kalau saya intikol kamu ya oke. Tah ieu keur rokokna, ieu keur ketana, ieu keur kopi. Nah, maneh mah udud we sirek main PS tapi tulis soraan. Tah headsetna. Nah, salat mesti wong teh. Allahu Akbar gitu imamnya langsung. Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Apa SD? Jangan kebablasan. Sobat rokaat. Nah, itu karakternya macam tadi itu kudu bareketan di teh. Ka imam teh kalah nyarekan. Besok teh bakal lila ini dinya. Main PES. Main PES kebablasan. Gitu. Jadi boleh. Jadi semua balik teh lihajatin karena ada hajat. Nanti kalau imam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Samiallahu liman hamidah. Samiallahu liman hamidah. Lain KWC heula. KWC heula. Balik. Allahu Akbar. Itu namanya mobile. Balik. Hah? Nah, Bilal itu harus tahu fikih. Bilal itu ya kalau ke sholat mah kumaha kabagian jamaah. Kabagian ketan aja kopi. Kabagian ketan aja kopi. Ya. Nah, boleh si Bilal ini si mubalik tadi ya, orang yang apa jadi makmum. Boleh. Cuma dia harus tahu fikihnya kan. Tatkala baca harus profesional. Cek imam teh kieu, aing mah euy unggal tariknya sok poho ka Allahna, cek imam teh. Jadi kalau baca kencang itu suka lupa takbirnya, yang inget suka ngingetin makmum, itu kan batal sholatnya. Jadi kalau takbir dengan niat memperingatkan makmum bahwa saya ini pindah rukun, itu sholatnya batal si imam itu. Atau malah kosong dari maksud yang mau tamat itu. Batal. Nah, saya nggak bisa udah nyobain sholat nggak bisa terus. Kamu coba bisa nggak kalau jadi Bilal? Nah tuh cenat testing heula urang ge. Coba jangan sambil sholat aja dulu, gitu kan? Nah yang nggak sambil sholat itu dia tahu keterbatasannya. Kalau dia sambil sholat dianya nggak sah. Saya juga nggak bisa. Ya udah kamu lah nggak usah apa. Ini makmum udah banyak nih dulu. Coba gimana ya? Imam satu nggak ada speaker. Kemudian orangnya kan waro-waro, tahu nggak mau ngebohongin orang kan, orang jadi imam tuh nggak mau ngebohongin makmum. Kalau saya nggak bisa, ya saya nggak bisa. Kenapa sekian banyak makmum saya nggak bisa hadir tatkala baca takbir intikal terus saya mau jadi imam, ngapain? Ya, mereka itu bukan orang-orang yang cari manzilah di hadapan makhluk. Apa itu makhluk? Gak penting. Untara mere jajan baso. Mun sok jajanan baso penting. Untara mah penting. Apa itu makhluk? Tidak ada di dalam hati, tidak boleh. Kan gitu orang-orang dulu makan. Ngapain jadi imam kalau nggak bisa? Udah dilupain aja udah gitu. Cuman ini kan nggak ada yang lagi jadi imam, gimana? Ya saya nggak mau mikirin makmum. Saya nggak bisa. Ya udahlah, biar saya yang baca takbir. Ya udah kamu jadi imam sekalian. Nggak bisa. Saya juga sama kalau sholat baca takbir kenceng-kenceng lupa sama Allahnya itu. Yang ada ngingetin makmum. Terus solusinya gimana? Ya udah biarin saya nggak ikut jamaah. Atau enggak nanti kamu jamaah saya jadi belakang saya. Ya. Ya lah ensok lah. Nah eta. Kopi tadi teh dongeng kopi jeung ketan teh lu tadi. Nah. Dongeng duduk we si mubalik mah pakai kursi ngeliatin imam gitu. Nanti imam takbir Allahu Akbar. Sok sekarang nih kalau takbiratul ihram ada niatan mau ngingetin imam, mau ngingetin makmum, sah nggak salatnya? Jelas nggak sah, nggak bakal ada niat atau fil qalbi kan, nggak bakal ada niat. Jelas, soalnya susah emang itu. Ya saya aja belajarnya lama itu. Ya belajar itu lama. Allahu Akbar sampai ke sholat munfarid. Jadi imam teh asa munfarid. Ngan dina takbiratul ihram lah hungkul we. Jumaahan mah. Ya, jamaatan atau imaman. Ya di dina sholat biasa onaman paling ruksak oge pan teu menang pahala jamaah gitu, paling ruksak oge. Moal batak jadi naon?
Teu sah. Itu susahnya Syafi'iyah ya. Cuman ya gimana lagi? Terlanjur basah, ya sudah mandi saja. Keprok deh. Karena masih panjang ini, kita sudahi saja sesi yang ini. Sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan ini majelis janten barokah. Punten kana kalepatan urang sadayana, urang tutup heula ku hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.